Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi rusulik wa imam ahli haqiqatik wa safwatika min khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansurna bihi wa aslih syuhudana wa syuhuda ummati ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, baik zahir ataupun batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengekalkan dan juga menambah seluruh nikmat-nikmat zahiran wa batinan yang ada dalam setiap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memilih kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dengan benar sesuai dengan tuntunan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita akan teruskan kajian kita, yaitu hadis yang seterusnya, yaitu hadis yang ke-17, al-hadis sabi asyar, hadis yang ke-17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim, raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul 'atisi idza hamidallah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal lafdzulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, 5 perkara, min haqqil muslimi, termasuk dari haknya orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain. Raddut tahiyati, yang pertama adalah membalas penghormatan, maksudnya membalas salam, menjawab salam. Wa ijabatud da'wati, dan menghadiri undangan atau memenuhi undangan. Wa syuhudul janazati, dan menghadiri jenazahnya. Wa iyadatul maridi, dan menengok orang yang sakit. Wa tashmitul 'atisi, dan mendoakan orang yang bersin idza hamidallah, apabila dia memuji atau mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah wa lafdzulahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ibnu Majah. Dan lafaz yang dinukil di sini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Sini akan diterangkan ada 5 perkara yang merupakan haknya orang Islam yang harus ditunaikan oleh orang Islam yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda 5 perkara
tidak meringkas juga atas 5 perkara ini atau tidak menyingkat dengan 5 perkara ini. Tentunya haknya orang Islam ini banyak sekali. Orang Islam yang satu dengan yang lainnya, hanya saja di sini disebutkan 5 perkara karena memang 5 perkara ini selalu berulang-ulang terus menerus. Bahkan tidak terjadi di dalam satu hari kecuali 5 perkara ini biasa akan ada dan akan terjadi pada setiap orang Islam. Jadi menyebutkan 5 perkara ini bukan menyingkat 5 ini saja haknya orang Islam atau orang Islam yang lain, tetapi ada hak-hak yang lain yang hendaklah ditunaikan oleh orang Islam dengan orang Islam yang lain. Hanya saja 5 perkara disebutkan karena memang 5 perkara ini terjadi berulang-ulang dan terus menerus dalam satu hari. Dan dalam satu hari akan terjadi 5 perkara, baik 5 perkara secara langsung ataupun salah satu di antara 5 perkara ini. Yang pertama adalah raddud tahiyah. Yang pertama adalah menjawab salam. Menjawab salam. Bila mana ada orang salam, orang Islam mengucapkan salam pada orang Islam, maka yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tetapi orang yang diberi salam hukumnya fardhu ain atau wajib untuk menjawab salamnya. Untuk menjawab salamnya. Bahkan sebaiknya bila mana dia diberi salam, maka hendaklah dia menjawab dengan jawaban yang lebih baik daripada salam yang diberikan oleh orang lain. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan, diberi salam, maka hendaklah kamu menjawab salam tersebut dengan yang lebih baik. Minimalnya sama. Kalau ada orang salam assalamualaikum, paling tidak dijawab dengan waalaikumsalam. Lebih baik lagi assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau ditambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak, karena salam ini adalah doa, maka semakin banyak doa yang dilantunkan dan dipanjatkan, maka akan semakin banyak rahmat yang dia dapatkan. Kalau yang diberi salam ini mungkin orangnya banyak, yang memberi salam satu, yang diberi salam banyak, maka menjadi hukumnya fardhu kifayah untuk menjawab. Maksudnya bagaimana? Bila mana satu orang salam kepada orang banyak, maka semuanya ada kewajiban untuk menjawab salamnya secara kifayah. Maksudnya kalau ada di antara jamaah atau segerombolan atau kerumunan orang yang diberi salam, satu di antara mereka sudah menjawab salamnya, maka sudah gugur kewajiban untuk menjawab salam. Tapi yang dapat pahala hanya yang menjawab salam. Tapi kalau semuanya menjawab, maka selain gugur kewajiban menjawab, maka semuanya yang menjawab juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diberi salam itu banyak, maka menjadi fardhu kifayah di dalam menjawab salam tersebut. Intinya kalau kita diberi salam oleh siapapun, asalkan itu orang Islam yang memberi salam kepada kita, maka hendaklah kita perhatikan itu salam dan jawablah itu salam. Jangan memandang golongan, jangan memandang organisasi, jangan memandang siapa itu. Yang jelas dia muslim kok memberikan salam, kamu kenal tidak kenal, wajib bagi kamu untuk menjawab salam. Dan juga pentingnya menyebarkan salam, karena salam ini juga satu cara untuk menjadikan seseorang cinta satu dengan yang lainnya.
cinta satu dengan yang lainnya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lam tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kamu sekali-kali tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kalian tidak akan mencapai iman yang sempurna sehingga kalian saling mencintai. Nabi bersabda, apakah kamu mau aku tunjukkan dengan satu amalan yang bila mana kalau kamu kerjakan maka akan menjadikan kalian saling cinta mencintai? Maka sebarkan salam di antara kalian. Dan ini satu cara untuk menjadikan mahabbah di antara kita, untuk menjalin kecintaan di antara kita, yaitu dengan cara kita menyebarkan salam. Dan tidak perlu orang itu mengucapkan salam harus kenal, tidak. Karena di antara tanda kiamat yaitu orang itu salam itu hanya kepada orang yang kenal saja. Kalau kenal disalami, kalau tidak kenal nggak disalami. Nah, siapa kamu kenal dia, tidak kenal dia, tidak harus. Maka sebarkan salam. Supaya apa? Supaya Allah SWT berikan mahabbah, berikan kecintaan di dalam hati kita. Yang salam, banyak menyebarkan salam, maka akan banyak kecintaan-kecintaan, mahabbah-mahabbah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan rahmat-rahmat. Begitu juga kasih sayang yang Allah akan diturunkan. Maka sering-seringlah mengucapkan salam, sering-seringlah mengucapkan salam. Ketika masuk rumah apalagi, maka hendaklah kau mengucapkan salam, jangan sampai lupa. Kalau kamu mengucapkan salam ke dalam rumah, maka setan-setan akan keluar dari rumah kalian. Kalau diberi salam maka wajib menjawab salam. Wajibatu dakwah, kemudian yang kedua yaitu menghadiri undangan orang Islam. Menghadiri undangan orang Islam. Kadang-kadang di antara kita saling mengundang, yaitu mengundang untuk apa? Dalam istilahnya, di dalam istilah agama ada namanya walimah. Dan namanya walimah, undangan untuk makan, undangan untuk perayaan pernikahan, kadang-kadang undang untuk perayaan khitan, ada lagi undangan karena khatam Quran, undangan karena bangun rumah, dan yang macam-macam. Maka kalau kita diundang oleh orang Islam untuk datang mendatangi satu undangan orang Islam, itu pun juga termasuk haknya orang Islam untuk ditunaikan, ditunaikan. Apalagi kalau itu walimah yang berhubungan dengan pernikahan. Sampai kalau dalam walimah dalam pernikahan, ulama mengatakan wajib kita menghadiri walimatul urs atau undangan di dalam pernikahan. Tentunya dengan syarat-syarat ataupun dengan ketentuan-ketentuan bila mana di tempat yang digunakan untuk melaksanakan jamuan tersebut tidak ada perkara-perkara atau kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak, sehingga kalau kita datang ke situ maka kita akan juga menyaksikan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka bila mana ada undangan maka datangilah, walaupun tidak harus makan. Makanya kita diundang dalam keadaan puasa, apakah kita wajib datang? Maka supaya menggugurkan haknya orang Islam, datang saja. Walaupun kita berpuasa, cukup datang dan tidak perlu makan kalau itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah, maka boleh kita lihat kalau yang mengundang kita datang, dan kalau kita tidak makan dia merasa tidak senang atau berat baginya kalau kita tidak mau berbuka, maka sebaiknya yang afdal kita tetap menghadiri itu undangan dan juga batalkan puasa demi menyenangkan hatinya orang yang mengundang. Nanti puasa bisa diganti di hari yang lain. Yang kedua, yang kemudian syuhudul janazah. Kemudian yang ketiga, menghadiri jenazahnya orang Islam, takziah.
atau datang menghadiri jenazahnya. Ketika kita untuk mensolatkan orang jenazah, bila mana terjadi kematian di antara orang Islam, wajib dimandikan, wajib dikafani, kemudian wajib disolatkan dan juga wajib dikebumikan, dikuburkan. Paling enggak kita hadir bila mana ada saudara-saudara kita yang diambil nyawanya, yang dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiri jenazahnya. Minimal kita mensolatkannya, ikut doa di dalam sholat, semoga mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi bila mana kita bisa menghantarkan jenazahnya sampai dikebumikan atau sampai dikuburkan, maka akan lebih baik lagi dan ada fadilah-fadilah khusus bagi mereka yang menghadiri untuk melaksanakan sholat dan juga sampai mengantarkan ke kuburnya. Wa iyadatul marid, kemudian yang seterusnya adalah menengok orang sakit. Dan bila mana terjadi di antara saudara-saudara muslim kita yang sakit, maka tertib bagi Nabi atau haknya dia untuk ditengok. Haknya dia untuk ditengok, datang kepada orang sakit. Dan di antara fadilahnya akan dikirim dan diodoakan 70.000 malaikat bagi orang-orang yang mau menengok saudaranya yang sakit. Datang kepada orang yang sakit, kemudian kita doa, dan juga yang orang sakit juga kita minta supaya dia berdoa, karena orang sakit itu doanya makbul. Yang datang juga mendoakan, yang orang sakit juga kita mintai doa, karena di antara doa yang diijabahi adalah doanya orang yang sakit, menengok orang yang sakit. Wa tasmitul atis idza hamidallah, yang nomor 5 yaitu kita mendoakan orang yang bersin bila mana dia memuji Allah. Jadi bersin ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguap itu adalah dari syaitan, Maka bersin itu bagus, sehingga kalau orang itu mendapatkan nikmat bersin, hendaklah dia itu memuji kepada Allah. Jangan malah dilihatin. Kalau di akhir-akhir ini orang bersin dilihatin, orang batuk dilihatin. Maka orang bersin bagaimana? Pakai tertibnya Nabi. Kalau kamu bersin maka pujilah Allah, alhamdulillah. Kemudian yang di sampingnya, kalau dia mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, sunnah bagi dia untuk menjawab yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Jadi yang bersin memuji Allah, yang mendengarkan yarhamukallah, kamu semoga Allah merahmati kamu. Kemudian yang bersin lagi jawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah untuk kamu dan semoga Allah memperbaiki keadaan kamu. Begitu kalau bersin. Jangan yang aneh-aneh yang bersin. Maka bersin gunakan tertib Nabi, gunakan cara-cara Nabi, gunakan cara-cara sunnah. Insya Allah bersinnya bersin sehat, bersin yang tidak membawa penyakit. Karena rahmat, makanya orang bersin itu suruh alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Yang dengarkan dia punya hak yang bersin tadi untuk dijawab, didoakan yarhamu Allah. Kemudian yang mendengar lagi, dia akan doakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu diantara 5 perkara yang merupakan hak bagi seorang Islam untuk ditunaikan oleh orang Islam yang lainnya. Dan ini 5 perkara ini banyak terjadi setiap hari, karena kita sering bertemu dengan saudara kita. Maka sebarkan salam, hidupkan salam. Begitu juga jawablah salamnya saudara-saudara kita. Jangan sampai karena perbedaan paham, perbedaan organisasi, perbedaan majelis disalami maka tidak menjawab salam. Begitu juga undangan juga sering terjadi. Begitu juga jenazah kematian sering terjadi. Begitu juga orang sakit, ya, setiap hari hampir ada. Orang bersin juga hampir setiap saat berada orang yang bersin.
Ini 5 perkara selalu terulang-ulang terus dan selalu terjadi di dalam setiap hari-hari kita. Maka bagi kita hendaklah mengetahui bagaimana tertibnya seorang Islam dengan seorang Islam yang lainnya. Bila mana ada 5 perkara ini, hendaklah kita tunaikan dengan niatan kita mengamalkan arahan-arahan sabdanya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, menunaikan hak orang Islam. Kemudian hadis yang seterusnya, al-haditsus sabin asyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, orang-orang pilihan di antara kalian, ahasinukum, orang yang paling baik di antara kalian, akhlaqan, akhlaknya, rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, bahwa orang yang pilihan di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ini adalah satu timbangan mengenai baik dan buruk, dan juga apa yang buat timbangan bagi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu orang yang baik atau orang yang buruk tidak dilihat daripada zahirnya, tidak dilihat dari wajahnya, tidak dilihat dari anggota badannya, tidak dilihat dari model rambutnya, tidak dilihat dari model bajunya, tidak dilihat dari mahalnya pakaian yang dia pakai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan berita, memberikan kabar kepada seluruh umat lewat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya orang yang dipilih dan orang yang paling terpilih di sisi Allah SWT, yaitu dilihat dan ditimbang dari segi akhlaknya. Mana akhlaknya yang paling baik, itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu sangat penting sekali. Akhlak itu sangat penting sekali. Akhlak baik ya, budi pekerti yang baik, wajahnya selalu ramah, murah senyum, tidak cepat marah, hatinya selalu memaafkan, hatinya dengan diisi dengan hal-hal yang baik, selalu husnudzon, selalu berbaik sangka, tidak cepat berburuk sangka, suka memaafkan. Karenanya suka memaafkan dan suka memintakan maaf kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahu. Begitu sifatnya Rasulullah, suka memaafkan, bukan hanya suka memaafkan, tapi memintakan ampun untuk seluruh orang-orang yang berbuat salah. Pokoknya akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik, tidak pendendam, tidak suka bertengkar. Bagaimana berakhlak kepada siapapun dengan akhlak yang baik, selalu berusaha menyenangkan orang, memasukkan kesenangan pada hati-hati setiap manusia, mendoakan kebaikan. Kalau ada orang-orang yang mencela, ada orang-orang yang tidak senang, maka bukan dibalas dengan tidak senang dan tidak dibalas dengan kebencian, tetapi membalas dengan kebaikan. Membalas dengan kebaikan. Tidak suka membalas keburukan dengan keburukan. Oh, dia berbuat buruk, ganti dibuat buruk. Orang yang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Begitulah akhlak yang dibahas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tinggi akhlaknya tidak lain hanyalah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Orang yang paling sempurna segala-galanya, orang yang paling sempurna zahiran wa batinnya, dan orang yang paling tinggi akhlaknya, itulah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah dari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktu dan tempat. Bagaimana kita harus berbuat, ukurannya satu saja, yaitu melihat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seluruh tata cara tertib hidup yang telah diberikan dan diajarkan secara sempurna oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa orang itu hanya mengandalkan ibadahnya saja, tidak bisa mengandalkan hanya sholatnya saja, puasanya saja, bacaan Qur'annya saja, tetapi akhlak itu harus diperhatikan yang benar-benar, yang betul-betul, sehingga bahkan dikatakan termasuk di antara yang akan menjadikan beratnya timbangan seseorang nanti di akhirat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Maka hendaklah kita selalu berusaha untuk berakhlak yang baik dan selalu minta kepada Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdihi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kami kepada akhlak yang terbaik, yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali hanyalah Engkau. Minta kepada Allah, usaha bagaimana tertib zahirnya diikutkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan adab-adab yang paling mulia. Tidak ada cara tertib dalam makan, dalam tidur, dalam duduk, di dalam bergaul melebihi bagusnya akhlak dan juga tertib yang telah dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana setiap diri kita berusaha sekemampuan kita untuk mengikuti jalan hidup yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa selalu kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita akhlak-akhlak yang baik. Allah menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk dari hati kita, dari zahir kita, dan kita diberi akhlak-akhlak yang baik di dalam kehidupan kita ini, sehingga akhlak-akhlak yang baik tersebut bukan hanya kelihatan baik, tetapi dengan dilihat oleh orang-orang yang tidak senang dengan syariat atau agamanya Allah, kadang-kadang dengan akhlak tersebut akan menjadikan asbab kebaikan bagi orang-orang yang tidak suka menjadi suka karena melihat akhlak-akhlak yang baik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya akhlak-akhlak yang baik sebagaimana akhlaknya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan caranya baginda Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi, menggunakan adab-adab baginda Nabi, hatinya menjadi hati yang baik, hati yang suci, hati yang dihilangkan dari sifat-sifat keburukan dan dihiasi dengan sifat-sifat kebaikan sebagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita semakin hari semakin baik, budi pekerti kita semakin hari semakin baik, sehingga akan menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-ladha asrafna fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وطنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة